Siska. Hai Jess, Apa kabar kakakku? puji Tuhan, baik. Terima kasih sudah datang. Oh iya kakak, saya mau cerita-cerita sedikit nih sama kakak. Menurut kakak pentingnya kuliah tuh apa sih? Pentingnya kuliah itu apa? Iya, Gitu. kayaknya sekarang ini kan juga kalau mau bicara soal ilmu kita bisa dapat dari Wikipedia, dari YouTube bahkan gitu. Tapi untuk sekarang ini pentingnya tuh apa sih sebuah legalitas itu? Kalau menurut pandangannya kakak? Ya, menurut pandangannya saya ya, bukan pandangannya siapa-siapa. Ya Jess, gini. Kalau menurut pandangannya Kak Siska, pentingnya kuliah itu apa gitu? Menurut saya pribadi, kuliah itu juga memang penting, tetapi tidak harus gitu. Kuliah itu penting tapi tidak harus gitu. Kadang kan orang tua kita itu kan mereka mengajarkan bahwa kejarlah cita-citamu setinggi langit gitu. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Oke. Kuliah itu juga dia bisa menjadi sebuah bagian dari cita-cita atau keinginan kita gitu. Tapi berarti itu bukan penentu. Bukan penentu. Kalau kita bicara dalam kehidupan, penentu dalam kehidupan itu adalah kita sendiri, diri kita sendiri. Kita mau menentukan tentang apa tentang dalam hidup kita. Jadi kalau untuk kuliah tadi tidak harus, tetapi bisa jadi wajib ketika kita memang berkeinginan bahwa target saya setelah saya selesai SMA, planning saya harus kuliah. Dan di sana juga mungkin saya sudah punya gambarannya, mungkin dengan ada beberapa pengalaman yang menjadi ini untuk saya ilustrasi. Misalnya, dulu saya karena saya mainnya di RRI, saya lihat di studio mereka begitu kerennya hanya dengan satu mic di depan dan suara mereka tuh bisa terdengar sampai ke pelosok kampung-kampung itu sungguh sangat luar biasa, dan itu membangkitkan imajinasi saya untuk bahwa saya juga berkeinginan untuk hal itu. Tetapi bagaimana caranya? Ya caranya saya harus sekolah, harus kuliah gitu. Maka saya harus kuliah. Untuk Pentingnya kuliah itu kalau dalam buku berarti dia kayak cuman bagian chapter saja begitu. Ada harus diisi gitu. Ada chapter itu supaya ceritanya nyambung ke belakang. Benar sekali. Jadi kuliah itu juga tahui, dan itu tidak bisa kita dapatkan di luar sini kuliah. Tetapi kita bisa dapatkan di dalam Pembelajaran yang bangku kuliah gitu. Dengan materi-materi yang disampaikan oleh dosen, terus juga dengan yang separuhnya itu memang yang sudah ada dalam kurikulum gitu. Dan itu memang untuk saya kuliah itu penting tidak penting. Penting tidak penting. Wajib tidak wajib. Wajib tidak wajib, tergantung dari yang bersangkutan. Tidak penting untuk kuliah gitu. Tapi kalau untuk tergantung apa yang mau dicapai gitu. Benar. Dan yang berikut, kalau kita mengikuti hari ini itu kuliah itu juga penting dalam arti bahwa ketika kita mau mengejar sebuah label. Yes. Dan ini juga satu hal yang cukup keren menurut orang lain. Tapi kalau menurut saya ilmunya yang boleh kita ambil untuk kita terapkan, kita belajar ilmunya. Hari ini pelajaran yang lebih banyak itu ada di lapangan ketika kita berada di masyarakat, mengalami langsung gitu. Teori-teori yang kita dapat di kampus itu hanya terbatas, dan durasi untuk kita saling diskusi dengan dosen pun itu terbatas sekali. Selebihnya kita harus improv. Tapi ya seperti yang saya pernah bilang juga ke kakak bahwa buat saya kuliah yang sudah terjadi di saya punya hidup saat ini, bahwa ternyata kuliah itu lebih ke pengalaman di bidang pendidikan dan juga bagaimana kita membangun koneksi gitu. Itu yang jejaring. Karena di dalam
konteks kehidupan saya punya pengalaman pribadi gitu. Sekarang saya bangun komunitas itu dari teman-teman yang dulu pernah kuliah sama-sama gitu. Jadi kayak saya pikir oh ternyata ini tuh maksud Tuhan. Kenapa dulu saya kuliah tapi tidak selesai juga, ternyata saya cuma ketemu mereka hanya untuk menjadi bagian dalam saya punya hidup, untuk saya bangun komunitas nanti di kemudian harinya bersama-sama dengan mereka. Kita kembali lagi, kumpul lagi, lebih kekeluargaan lagi dibandingkan waktu masa-masa kuliah gitu. Jadi kayak buat saya oke deh, sekarang dengan saya punya kehidupan yang sudah berubah. Dulu dimana tidak ada anak, saya bebas kesana kesini mau kuliah di mana saja, tapi setelah sudah berumah tangga, oke. memiliki keluarga, memiliki anak, dan di situ ada tanggung Iya, jawab ada lagi tanggung yang jawab lain. Tapi saya tidak mau berhenti dengan saya punya passion gitu. Saya ingin ada punya impact, sesuatu yang saya bisa bawa untuk Papua. Nah, ternyata lewat saya punya teman-teman yang dulu pernah kuliah, kita tuh bisa bawa something buat Papua gitu. Dan kita melalui bidang literasi, kita mendistribusikan buku-buku ke pedalaman gitu. Jadi itu buat saya lebih apa ya, lebih bermakna gitu saya punya hidup. Kan kadang juga orang kuliah masih bingung mau kerja apa, tapi saya tidak kuliah loh, cuman saya sudah do something for tapi my masih ini ya people apa? gitu. Ya. Dan arah hidup gitu. dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Kayak orang dulu pernah bilang kejar impianmu. Cuman kalau buat saya, kalau rencana Tuhan lebih indah dari mimpi saya, kenapa saya harus capek-capek mimpi? Why not? Ya. Kejar rencana Tuhan aja. Ya, betul. Karena gitu. apa yang direncanakan manusia belum tentu itu menjadi ini untuk Tuhan. Tetapi rancangan Tuhan itu lebih indah untuk kita gitu. Sepakat. Ya. Dan hal itu saya juga ingat, Kak Siska juga ingat gini, Jess. Dulu mamanya Kak Siska almarhum itu ya akhirnya saya boleh bilang bahwa beliau menjadi sosok yang luar biasa dalam kehidupannya Kak Siska, di mana beliau bisa menunjukkan sebagai seorang Wonder Woman itu seperti apa. Bukan single fighter ya, tapi Wonder Woman yang mana dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pria gitu, laki-laki. Dan itu saya menjadi saksi hidupnya, dan di situ saya termotivasi. Inspirasi sekali. Sangat inspiratif beliau. Pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dia kerjakan, dan akhirnya saya bilang, mama saya saja bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Kan ada dan itu juga, sesuatu banget. Saya punya mama juga gitu, dia single fighter juga, single parent, dan dia selalu bilang buat saya kayak begini, beda kok hidup tanpa mama dan tanpa papa. Kok akan merasakan itu, dua perbedaan itu. Kok lebih baik tidak punya bapak daripada tidak punya mama. Kayak kenapa harus kayak begitu? Tapi ya itu yang saya lihat juga dari mama, bahwa ternyata perempuan tuh bisa kerja, laki-laki punya pekerjaan. Dan tidak semua laki-laki bisa kerja pekerjaan. Tidak semua. Ada laki-laki yang juga bisa kerja pekerjaan perempuan, tapi tidak semua gitu. Apalagi kayak mau merendah diri jadi perempuan gitu, karena di mata laki-laki pun harga diri itu segala-galanya gitu. Ya benar. Kalau kita berbicara dari konteks yang perempuan itu, contoh kecilnya aja gini, Jess. Misalnya seorang mama dia bisa menjadi seorang bapak. Ya betul. Untuk mencari nafkah. Sedangkan seorang bapak belum tentu dia bisa menjadi seorang mama. Mengapa? Karena bapak dia tidak bisa menyusui anak. Betul. Tetapi mama kodrat. Dan itu kodratnya ada sama wanita, sama perempuan. Dan saya sangat salut dengan perempuan-perempuan Papua, dengan mama-mama Papua, karena mereka is the best dan mereka perkasa. Sangat-sangat luar biasa, top. Dan mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang ya mungkin saudara-saudara di luar sana mereka mengatakan bahwa ya itu pekerjaannya laki-laki dan memang tugasnya mereka untuk kerjakan. Tetapi untuk kita punya mama-mama Papua, perempuan-perempuan Papua, mereka tidak mengatakan itu, tetapi mereka bilang bahwa ya
kami bisa kerjakan. Dan kadang malah mereka tidak bilang kami bisa kerjakan, tetapi mereka langsung lakoni, Lakukan saja. lakukan gitu. Dan itu luar biasa. Mulai dari belah kayu, kayu bakar, Pikul kayu. pikul kayu, tebang pohon. Itu pekerjaan-pekerjaan laki-laki loh, Jess. Dan saya secara pribadi kasih suka alami itu, dan itu sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Saya masih SMA atau sudah kuliah ya waktu itu. Saya perbaiki, saya punya kamar sendiri. Tapi mama yang ngajarkan saya untuk Gergaji. Paku plafon sendiri. Pegang hammer. Sampai sekarang saya punya rumah, saya yang dekor juga. Luar biasa. Saya yang hantam Palu. Bukan yang lain ya. Jadi kalau saya lihat orang pegang hammer di bagian tengahnya, tidak ada kekuatan. Kok pegang harus dari dia Ujung. punya pegangan ujung. Jadi dia put Kau ayunan tahu dari mana? Pernah magang jadi kuli? Tidak. Siapa mama yang ngajar? Aku bisa. Iya. Ya, dan itu luar biasa. Jadi kita boleh berikan apresiasi yang sangat-sangat tinggi untuk semua mama-mama Papua, perempuan-perempuan Papua hebat yang ada di seluruh tanah Papua. Dari Sorong sampai Merauke, dan ya kalian tuh hebat. Jangan putus asa. Walaupun mungkin hari ini sedang hidup sendiri, membesarkan anak-anak sendiri, tetapi itu nikmat kehidupan yang Tuhan kasih. Betul. Nikmat kehidupan yang Tuhan kasih. Lalu ya tetap saya harus menjadi orang yang salut dan bangga bahwa perempuan Papua tidak pernah mengeluh dalam hal apapun tentang hal kehidupan. Karena mereka hanya jadi pelakon. Karena satu yang kalau saya ingat itu mama saya dulu pernah sampaikan bahwa sutradara terbaik itu adalah Tuhan. Jadi kita manusia, kita hanya jadi pelakon untuk melaksanakan, menjalankan ajaran dan firman Tuhan itu. Entah tentang baik dan buruk, itu kita jalani. Kita yang ambil hikmahnya sendiri. Kalau yang baiknya apa, yang buruknya apa. Intinya kita bisa belajar lebih banyak lagi. Oke, mengingat waktu ya sudah malam juga, Kakak Siska juga mau pulang, saya juga harus pulang, kembali ke kehidupan, mengurus anak-anak, tapi tetap dengan semangat. Ya, keren. Terima kasih banyak. Semangat.